Halo Sobat Ikan Koi. Hari ini saya akan mereview kembali kolam ikan koi milik saya yang saya buat kurang lebih ada 3 bulan yang lalu. Dan sekarang kolam itu sudah difungsikan Sobat Koi. Kurang lebih ada 25 ikan koi yang ada di dalam kolam. Seperti yang Sobat Koi lihat ya, seperti ini Sobat Koi, ikan-ikan yang ada di dalam kolam sebelumnya dikarantina kurang lebih ada 1 minggu lamanya. Dan setelah dikarantina kurang lebih 1 minggu, baru ikan-ikan ini dimasukkan ke dalam kolam. Pada kolam ada bagian samping seperti ini, ada air terjun yang mengalir kecil karena memang di setel kecil, yang di dalamnya ada tumbuhan kapu-kapu yang sengaja ditanam untuk menyerap asam yang dikeluarkan oleh kotoran-kotoran ikan. Air terjun juga ada di tengah bagian kolam Sobat Koi, cukup deras. Dan seperti Sobat Koi juga lihat, pada bagian tengah kolam ada semburan seperti gelembung. Ini berasal dari semburan yang dihasilkan oleh dorongan pompa Edman. Dorongan pompa Edman. Saya menggunakan pompa Edman tipe HP 8000 Sobat Koi. Pompa Edman ini mendorong membran yang saya tempatkan di tengah bagian kolam, juga bulatan aerator yang ada di tengah seperti ini Sobat Koi. Ini ada di bagian pinggir kolam. Ini didorong juga oleh pompa aerator Edman yang tadi. Lumayan dengan gelembung-gelembung ini, volume oksigen yang ada di dalam air bertambah banyak. Tentu saja ini menyenangkan ikan-ikan yang berada di dalam kolam. Membran yang ada di tengah bagian kolam berdiameter kurang lebih 20 cm. Ada di dasar kolam Sobat Koi, tidak bisa terlihat karena memang posisinya ada di bagian dalam kolam. Kedalaman kolam kurang lebih sekitar 80 cm. 80 cm. Dan yang paling penting lagi bahwa kolam ini di bagian samping pojok ada skimmer yang saya buat dengan pipa paralon berukuran 3 dp. Pipa ini menuju ke chamber pertama dari 4 chamber yang sudah disiapkan untuk filter. Seperti ini Sobat Koi, skimmer yang cukup deras tarikan airnya karena memang ini dipengaruhi juga oleh pompa, kekuatan pompa. Dan ikan-ikan ini sangat senang berada di sekitar skimmer seperti yang Sobat Koi lihat. Nah,
Ini sobat koi. Baik, selanjutnya mari saya tunjukkan. Filter dari kolam ini. Berada kurang lebih sekitar berjarak 1,5 meter dari kolam. Ya, seperti yang sobat koi lihat. Seperti ini. Terdiri dari 4 chamber. Ini chamber pertama. Chamber pertama berisi bioball bagian paling bawah, dan di atasnya baru jetmat. Bioball tidak usah terlalu banyak, bioballnya. Jetmatnya yang sobat koi bisa taruh lebih banyak. Di chamber kedua, nah, seperti ini sobat koi ya. Air mengalir cukup deras dari chamber pertama ke chamber kedua, mengalir ke bawah, naik ke atas. Chamber kedua juga berisi bioball, hanya bioballnya relatif lebih banyak ketimbang jetmatnya. Masuk ke dalam lubang ke chamber ketiga. Chamber ketiga juga alirannya cukup deras, tarikannya. Chamber ketiga ini juga berisi bioball dengan komposisi yang sama dengan di chamber nomor 2. Dan ini mengalir, airnya sobat koi bisa lihat seperti ini, mengalir cukup deras ke chamber keempat atau chamber terakhir. Dan dari chamber terakhir inilah air dikembalikan ke kolam utama. Begitu sobat koi. Dan di sekitar filter ini, supaya suasananya sedikit lebih teduh, saya tanami beberapa tumbuhan supaya suasananya bisa lebih asri dan tidak panas. Seperti ini sobat koi. Sekelilingnya sebenarnya halamannya tidak terlalu luas. Kita manfaatkan secara optimal sehingga kolam bisa berfungsi dengan baik, dan ikan-ikan yang ada di dalam kolam ini bisa hidup dengan baik. Sobat koi, ini tampilan kolam dari samping. Nah, seperti ini sobat koi. Silahkan sobat koi, ini bisa dijadikan referensi karena pembangunan kolam ini tidak terlalu banyak memakan biaya, namun secara fungsi kolam ini cukup baik. 3 bulan air yang ada di kolam ini tidak pernah dikuras. Air kolam menggunakan air PDAM. Memang relatif lebih keruh dibanding ketika air baru dimasukkan ke dalam kolam, apalagi ikan belum dimasukkan sobat koi. Tapi lumayan lah, dengan biaya kurang lebih 7,5 juta rupiah, di luar ongkos beli ikan tentu saja, tapi menghasilkan kolam yang lumayan cukup memuaskan bagi saya. Saya rasa itu sobat koi review yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih.